Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Clarissa Kusnul Faulia dari Prodi S1 Akuntansi NPM 20230141. Di sini saya akan menjelaskan mengenai moral. Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur cara berinteraksi, perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia. Dengan kata lain, istilah moral merujuk pada tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Sikap tidak bermoral yang pertama yaitu berbohong. Akibat atau dampak dari sikap berbohong yaitu yang pertama, susah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kebohongan yang dikatakan atau dilakukan pasti akan berdampak pada kegiatan selanjutnya. Yang kedua yaitu sekali berbohong, kamu akan terus selalu melakukannya dan untuk melakukan segala hal untuk menutupi ketidakjujuran tersebut. Takut akan ketahuan, justru akan menciptakan kebohongan baru untuk menutupinya. Sikap berbohong juga akan mempengaruhi kegiatan di masyarakat. Bahkan kebiasaan buruk ini akan mengganggu kehidupan pribadi kita dan kehidupan bermasyarakat kita. Tidak mendapat kepercayaan dari orang di sekitar. Nah, sebelumnya apa sih nilai moral baik itu? Nilai moral baik yaitu adalah nilai yang dikaitkan dengan kesesuaian antara harapan dan tujuan hidup manusia dalam menjalankannya. Bisa ditinjau dari kaidah sosial masyarakat. Jadi, sangat nyata mana yang salah dan mana yang baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nilai moral buruk. Apa sih nilai moral buruk itu? Jenis nilai moral buruk ini yaitu nilai yang bertentangan dengan istilah kebaikan. Nilai ini dianggap menyimpang terhadap keseimbangan sosial. Selain itu, dampak yang ditimbulkan akan menciptakan masalah-masalah sosial yang akan terjadi. Misalnya masalah-masalah sosial yang menyimpang dalam norma-norma sosial. Gambar yang ketiga yaitu menunjukkan perilaku bermoral, yaitu berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, makna dari berbagi kepada mereka yang lebih membutuhkan yaitu berarti kita memberikan sedikit kebahagiaan kita kepada orang lain dan memberikan manfaat bagi kehidupan orang lain. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang sangat mulia. Dengan manfaat yaitu yang pertama, kita lebih bersyukur. Yang kedua yaitu meningkatkan kepedulian sosial. Dengan kita peduli terhadap lingkungan sekitar kita, masyarakat yang membutuhkan, kita dapat meningkatkan rasa kepedulian sosial kita. Yang ketiga yaitu menciptakan persaudaraan dan persatuan. Sekecil apapun yang kita beri kepada orang lain, mereka akan sangat bermanfaat bagi mereka dan mereka akan sangat bersyukur. Oleh karena itu, kita harus saling tolong-menolong dan saling membantu terhadap sesama dan memberikan manfaat untuk sesama. Karena sikap terbuka kita akan memberikan dampak yang lebih kepada sesama. Lalu dengan gambar yang kedua dapat kita simpulkan yaitu nilai bermoral yaitu menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain merupakan contoh pengamalan sila Pancasila yaitu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana salah satu butirnya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Manfaat dari saling menghargai pendapat orang lain yaitu yang pertama, terbentuknya jiwa solidaritas yang tinggi. Yang kedua, menjadikan hidup lebih tenang. Yang ketiga, mempersatukan perbedaan yang ada. Yang keempat, kita akan dihargai banyak orang. Yang kelima yaitu meningkatkan sikap toleransi. Lalu dengan gambar yang kedua dapat kita simpulkan yaitu
Nilai bermoral yaitu menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain merupakan contoh pengamalan sila Pancasila, yaitu sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana salah satu butirnya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Manfaat dari saling menghargai pendapat orang lain yaitu yang pertama, terbentuknya jiwa solidaritas yang tinggi. Yang kedua, menjadikan hidup lebih tenang. Yang ketiga, mempersatukan perbedaan yang ada. Yang keempat, kita akan dihargai banyak orang. Yang kelima, yaitu meningkatkan sikap toleransi. Sikap tidak bermoral yang pertama yaitu berbohong. Akibat atau dampak dari sikap berbohong yaitu yang pertama, susah mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Kebohongan yang dikatakan atau dilakukan pasti akan berdampak pada kegiatan selanjutnya. Yang kedua yaitu sekali berbohong, kamu akan terus selalu melakukannya dan untuk melakukan segala hal untuk menutupi ketidakjujuran tersebut. Takut akan ketahuan, justru akan menciptakan kebohongan baru untuk menutupinya. Sikap berbohong juga akan mempengaruhi kegiatan di masyarakat. Bahkan kebiasaan buruk ini akan mengganggu kehidupan pribadi kita dan kehidupan bermasyarakat kita. Tidak mendapat kepercayaan dari orang di sekitar. Sikap tidak bermoral yang kedua yaitu adalah korupsi. Korupsi adalah suatu tindakan di mana seorang menyalahgunakan uang negara atau jabatan secara diam-diam atau untuk kepentingan ini menjadi terganggu dalam bidang ekonomi. Jika ekonomi terganggu, maka kehidupan negara juga akan terancam dan kehidupan masyarakat pun tidak akan mengalami kesejahteraan. Dengan adanya korupsi, berarti telah melakukan tindakan yang melenceng dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sila ini memiliki makna, yaitu adil terhadap sesama dan menghormati setiap hak-hak yang karena telah menggunakan sesuatu yang bukan haknya dan untuk dijadikan kenikmatan bagi diri sendiri tanpa memikirkan tujuan awal dan tanpa memikirkan masyarakat serta dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Dengan tindakan korupsi menunjukkan ketidakadilan antar pemerintah dan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.